She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. She say, do you Perkenalkan, nama saya Bri Jumianti dari Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi. Oke, baiklah. Di sini saya akan membahas tentang analisis transaksi. Apa sih yang dimaksud dengan analisis transaksi? Analisis transaksi yang merupakan tahap pertama dari siklus akuntansi adalah mempelajari transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Hasil dari analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal, kemudian diposting ke dalam buku besar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang akun sebagai alat pencatatan. Akun sebagai alat pencatatan, alat pengiktisaran yang paling mendasar dalam akuntansi adalah daftar hitung atau akun, atau sering juga disebut dengan nomor rekening. Akun atau rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, dan pendapatan serta biaya selama suatu periode tertentu. Sedangkan tujuan pemakaian rekening adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan-laporan keuangan. Selanjutnya, penggolongan akun. Rekening-rekening yang digunakan dalam suatu perusahaan disebut buku besar atau ledger. Buku besar akun dikelompokkan dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu rekening real. Rekening real adalah rekening yang saldonya berakumulasi dari periode-periode sebelumnya. Rekening real terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu rekening-rekening aktiva seperti kas, wesel tagih, piutang, biaya dibayar di muka, tanah, gedung bangunan. Yang kedua yaitu rekening-rekening kewajiban seperti wesel bayar, hutang. Yang ketiga yaitu rekening-rekening modal. Selanjutnya, penggolongan akun yang kedua yaitu rekening-rekening nominal. Rekening-rekening nominal merupakan rekening yang nilainya sementara yang meliputi rekening pendapatan, rekening-rekening biaya. Dan yang ketiga yaitu rekening private atau rekening pengambilan pribadi. Rekening private atau rekening pengambilan pribadi adalah rekening yang utang piutang atas nama seseorang atau badan. Misalnya rekening debitur, rekening kreditur, dan rekening tabungan. Dan selanjutnya yaitu pemberian nomor akun atau kode rekening. Apabila rekening yang terdapat dalam buku besar cukup banyak jumlahnya, maka rekening biasanya diberi kode berupa nomor, nama-nama rekening beserta kodenya, disusun dalam suatu daftar yang disebut daftar kode rekening atau bagan rekening atau chart of akun, dan biasanya bertitik tolak dari pengelompokan rekening dalam 5 golongan yaitu aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Contohnya yaitu nomor akun, judul akun. Nomor akun 101, judul akunnya yaitu kas atau kas di bank. 102 yaitu judul akunnya piutang dagang. 103 judul akunnya yaitu piutang sewa. 105 judul akunnya yaitu asuransi dibayar di muka. Nomor akun 106 judul akunnya yaitu sewa dibayar di muka. Nomor akun 107 judul akunnya yaitu meuble kantor. Nomor akun 108 judul akunnya yaitu mesin dan peralatan. Selanjutnya, contoh bagan akun milik kantor akuntan publik Joni. Akun-akun neraca. Akun-akun neraca meliputi nomor akun dan judul akun. Nomor akun 101 judul akunnya yaitu kas. 102 piutang. 103 perlengkapan kantor.
104 mebel kantor, 105 tanah, 201 hutang, 202 wesel bayar, 301 modal Yusuf Ali, 401 Frif Y Ali. Selanjutnya, akun laporan laba rugi yang meliputi pendapatan 501 pendapatan jasa, sedangkan beban pengeluaran yaitu 601 beban sewa, 602 beban gaji, 603 beban listrik. Selanjutnya yaitu aturan debit kredit. Jenis akun menentukan bagaimana penambahan dan pengurangan yang terjadi di dalamnya. Untuk semua akun, penambahan akan dicatat pada satu sisi dan pengurangan dicatat pada sisi lain. Penambahan aktiva dicatat di sisi debit dari akun dan pengurangan aktiva dicatat di sisi kredit akun. Sebaliknya, penambahan pada kewajiban dan ekuitas pemilik dicatat di sisi kanan atau kredit, sedangkan pengurangan di sisi debit. Hal inilah yang disebut dengan hukum debit dan kredit. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it, how come I haven't hit it? Oke, selanjutnya siklus akuntansi. Transaksi. Jurnal. Jurnal adalah catatan kronologis dari transaksi suatu entitas. Posting adalah pemindahan bukuan dari jurnal ke buku besar. Buku besar, kumpulan rekening-rekening yang digunakan dalam suatu perusahaan. Neraca saldo daftar yang berisi saldo-saldo dari seluruh rekening yang ada di buku besar pada suatu saat tertentu. Ayat jurnal penyelesaian untuk menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode rekening aktiva dan rekening utang, dan agar setiap rekening nominal, rekening pendapatan dan rekening biaya menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Neraca saldo disesuaikan untuk memasukkan data-data rekening-rekening yang sudah disesuaikan. Laporan keuangan, laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode. Laporan keuangan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu laba rugi, yang kedua yaitu laporan neraca, dan yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Selanjutnya yaitu periode akuntansi. Suatu periode yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan operasi perusahaan. Jangka waktu periode akuntansi pada umumnya 1 tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Namun, biasanya manajemen perusahaan ingin segera mengetahui perkembangan perusahaan dengan tidak sampai menunggu berakhirnya periode akuntansi. Untuk itu, perusahaan dapat membuat laporan keuangan sebelum berakhirnya periode akuntansi, misalnya setiap akhir bulan dan setiap akhir kuartal, yang disebut laporan keuangan. Yang disebut dengan laporan keuangan interim. Penetapan periode akuntansi akan berpengaruh terhadap laba periodik perusahaan. Penjurnalan. Jurnal adalah catatan kronologis dari transaksi suatu entitas atau kesatuan berdasarkan urutan terjadinya dengan menunjukkan rekening yang harus didebet dan dikredit. Manfaat pemakaian jurnal adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu jurnal merupakan alat yang dapat menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh suatu transaksi. Manfaatnya akan terasa bila suatu transaksi mengakibatkannya adanya pendebetan dan pengkreditan. Yang kedua, yaitu jurnal merupakan alat pencatatan yang memberikan gambaran secara kronologis atau
kronologis atau menurut waktu yang terjadi, sehingga dapat memberi gambaran yang lengkap tentang seluruh transaksi perusahaan. Yang ketiga, yaitu jurnal dapat dipecah-pecah menjadi jurnal khusus dan dikerjakan oleh beberapa orang secara bersamaan. Selanjutnya yang keempat, yaitu bila transaksi langsung dicatat ke buku besar dan terjadi kesalahan dalam pencatatan akan sulit untuk ditemukan. Misalnya lupa mendebet atau mengkredit suatu rekening atau pendebetan dan pengkreditan ke rekening yang salah. Contoh jurnal. Inilah contoh jurnal. Di dalam kolom jurnal terdapat yang pertama yaitu tanggal, kapan terjadinya transaksi. Yang kedua, judul akun dan penjelasan setiap transaksi. Yang ketiga yaitu referensi pemindahan buku. Yang keempat yaitu kolom debit. Yang kelima yaitu kolom kredit. Kita bisa melihat di sini secara jelas jurnal, yaitu yang pertama tahun ditulis pada baris pertama dan biasanya tidak ditulis berulang-ulang apabila tahun tidak terganti. Kedua, nama bulan ditulis untuk transaksi yang pertama terjadi dalam bulan yang bersangkutan. Ketiga yaitu tanggal untuk tiap transaksi dicatat pada kolom pertama. Pada bagian kolom yang kecil, untuk setiap transaksi perlu ditulis tanggalnya meskipun pada tanggal yang sama terjadinya beberapa transaksi. Yang keempat yaitu nama rekening yang didebet ditulis merapat ke sebelah kiri dalam kanan dan jumlah pendebetan dimasukkan ke dalam sisi kiri atau debet. Yang kelima, nama rekening yang dikredit ditulis pada baris berikutnya dalam kolom dan ditulis sedikit masuk ke sebelah kanan bila dibandingkan dengan rekening yang didebet. Yang keenam, penjelasan atau keterangan ditulis pada baris berikutnya dalam kolom keterangan dan nama rekening. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staring at the edge of the water alone.